wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu shorof, yaitu kita akan membahas mengenai sifat musabbihat ya. Jadi langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan sifat musabbihat? Sifat musabbihat yaitu hiya ismun mushtaqun minal fi'li as-sulasi al-lazim liddalalati ala ma'na ismil fa'il ala wajhis subut. Nah, jadi yang dimaksud dengan sifat musabbihat yaitu berupa isim mustaq dari fi'il sulasi yang lazim ya. Jadi bukan fi'il sulasi yang muta'addi. Pertama berarti dia berupa isim yang mustaq, bukan jamid, kemudian dia berasal dari fi'il sulasi lazim. Yang mana dia menunjukkan apa? Liddalalah. Dia mempunyai arti atau menunjukkan ala makna ismil fa'il. Nah, dia sama sifat musabbihat yaitu mempunyai makna atau menunjukkan sama seperti isim fa'il. Nah, akan tetapi di sini bedanya ala wajhis subut. Akan tetapi dia menunjukkan makna yang tetap ya. Jadi ntar bedanya kalau misal isim fa'il dia menunjukkan ala wajhit tajaddud atau ala wajhil hudus, dalam artian dia menunjukkan yang tidak tetap. Nah, kalau misal sifat musabbihat yaitu dia menunjukkan yang tetap ya. Nah, kayak misal contoh di sini al-faizu farihun. Ada contoh lagi al-lisu jabbanun. Ada contoh lagi at-tajiru syarifun. Nah, contoh di sini ada farihun, jabbanun. Maaf ya teman-teman ya, di sini nggak ada tasdidnya ya, salah ini. Al-lisu jabbanun, at-tajiru syarifun. Ada 3 contoh, farihun, jabbanun, dan syarifun. Nah, semuanya ketiga ini kita sebut dengan sifat musabbihat ya. Sama gitu kan. Yaitu farihun. Yaitu sama. Yaitu kayak isim fa'il. Tapi lafad farihun di sini dia menunjukkan makna tetap farihun. Yaitu bahagia. Di sini al-faizu utawi orang yang menang iku farihun, yang bahagia. Nah, bahagia ini dalam artian yaitu tidak dibatasi oleh waktu. Alisu jabanun, pencuri itu jabanun, pecundang ya. Alisu jabanun, selamanya pencuri itu pecundang. Nah, sifat pencuri, sifat bahagia itu dia tidak terbatas oleh waktu. At-tajiru utawi pedagang iku syarifun, yang mulia. Nah, mulia juga tidak dibatasi oleh waktu. Kayak misal kalau misal yang dibatasi oleh waktu, misal contoh Zaidun qaimun. Zaid orang yang berdiri. Nah, qaimunnya Zaid orang yang berdiri itu ntar dia dibatasi oleh waktu. Ya. Nggak selamanya dong Zaid itu akan berdiri kan. Nanti Zaid dia pasti akan duduk, akan gelelengan, akan tiduran. Nah, tapi kalau misal Zaidun farihun, nah kayak misal al-faizu farihun ya selamanya bahagia gitu loh. Nah, isim fa'il, nah sifat musabbihat itu ketetapannya itu selamanya tetap ya. Kalau misal isim fa'il dia tidak tetap. Nah, kemudian wazan-wazan sifat musabbihat. Jadi, sifat musabbihat sendiri memiliki wazan. Nah, yang pertama di sini ada lafadz fa'ilun, kabirun, fu'alun, syuja'un, fa'alun, jabbanun. Contoh di sini jabbanun ya. Fa'ulun, tohurun, fu'lun, khulwun, fa'alun, hasanun, fa'ilun.
Ada farihun. Nah, di sini farihun, fu'ulun, kufu'un. Nah, di sini merupakan wazan-wazan dari sifat musabbihat. Jadi ketika misal teman-teman menemukan lafaz yang mengikuti wazan kayak gini, ya, maka itu sudah dipastikan itu berupa sifat musabbihat, ya. Oke. Sekali lagi, sifat musabbihat yaitu dia berupa isim mustaq yang diambil dari fi'il sulasi lazim yang dalam maknanya sama seperti isim fa'il, akan tetapi bedanya dalam sifat musabbihat yaitu memiliki wajah subut, yaitu memiliki makna ketetapan, ya. Nah, kayak misal kabir selamanya besar, suja berani, jaban pengecut, tohur suci, ya. Hulu manis, hasan baik, farihun bahagia, kufun setara. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai amalnya sifat musabbihat bismil fa'il. Jadi gampangnya sifat musabbihat itu dalam amalnya sama seperti isim fa'il. Yang pertama yaitu tarfa'u ma'muluha, yaitu merofakan ma'mulnya, yang mana itu dijadikan sebagai fa'ilnya, yaitu kalimat isim yang jatuh setelah sifat musabbihat. Contoh di sini Khalidun nadifun. Nah, nadifun ini yang kita sebut dengan sifat musabbihat. Khalidun utawi Khalid iku nadifun yang bersih. Nah, ofo saubuhu yaitu pakaiannya Khalid. Nah, nadif di sini mempunyai amal merofakkan fa'il. Saub ini kedudukannya sebagai fa'ilnya dari sifat musabbihat. Saub itu kita kedudukannya sebagai mudhof dan hunya mudhofun ilaih. Itu ya yang pertama dari amalnya sifat musabbihat yaitu merofakkan fa'il. Kemudian yang kedua yaitu menasabkan kalimat isim yang jatuh setelah sifat musabbihat, yang mana itu kedudukannya dijadikan maf'ul bih. Contoh Khalidun nadifun saubahu. Khalidun utawi Khalid iku nadifun kang bersih sofa Khalid, ya. Khalidun utawi Khalid iku nadifun kang bersih sofa Khalid saubahu ing pakaiane Khalid. Ya, jadi nadif di sini mempunyai fa'il mustatir yang kembali kepada Khalid. Nah, kedudukan saubahunya yaitu sebagai maf'ul bih. Sangat jelas ya. Oke, kemudian yang ketiga amalnya dari sifat musabbihat yaitu ayyakuna mangsuban ala annahu tamyiz idza kana nakira, yaitu menasobkan kalimat, yaitu menasobkan yang mana itu dijadikan sebagai tamyiz ketika idza kana al ismu sifat musabbihatnya itu berupa nakira. Idza kana ininya apa sih kalimatnya itu nakiro. Contoh di sini Khalidun nadifun sauban. Idza kana nakirotan. Jadi menasobkan kalimat yang itu dijadikan sebagai apa ya, maksudnya ininya tuh nakiroh gitu loh. Kalau misal di sini kan bukan nakiroh ya, ma'rifat, karena dia dimudofkan kepada kalimat lain. Ini kan dimudofkan kepada isim domir. Nah, ketika kedudukannya nakiro, maka dijadikannya tamyiz. Nah, gimana sih ininya coba? Ininya memaknainya. Khalidnya mubtada, Khalidun utawi Khalid iku nadifun kang bersih sofa Khalid. Nah, apane ya? Apane sauban pakaiane? Ulang, Khalidun utawi Khalid iku nadifun kang bersih sofa Khalid, apane sauban pakaiane? Ya, mubtada, khobar, ya, sifat musabbihatnya di sini sebagai kedudukannya sebagai khobar,
Nah, karena sifat musabbihat memiliki fa'il yang mustatir yang kembali kepada Khalid. Nah, di sini tobanya kedudukan sebagai tamyiz. Al-jundi utawi jundi bala tentara iku sujaun kang berani sapa jundi apane qalban hatine, ya. Hatinya para tentara itu berani, kayak gitu. Di sini amalnya sifat musabbihat yaitu menasobkan tamyiz. Oke. Yang keempat dari amalnya sifat musabbihat yaitu ayyakuna majruran bil idhofah. Yaitu apa sih, dibaca jer, ya. Itu mengejarkan, ya, kalimat isim dengan sebab idhofah. Contoh di sini Khalidun nadifus saubi. Nah, jadi sifat musabbihat ketika diidofatkan kepada kalimat lain, ya, maka ya kedudukannya ya sebagai idofa, ya. Khalidun utawi Khalid iku nadifus saubi, ya, pakaiannya yang bersih. Al usfuru utawi burung iku rasiqul jismi kang ringan jisimnya, badan apa sih jisimnya, ya, bentuknya. Oke. Jadi ketika sifat musabbihat itu dimudhofkan pada kalimat lain, maka kalimat lain itu dibaca jar dengan sebab idhofah. Jadi sangat jelas, ya, untuk pembahasan sifat musabbihat ini. Yang perlu diingat dari teman-teman yaitu cukup mengingat wazannya dari sifat musabbihat. Adapun amalnya sama seperti isim fa'il, isim maf'ul, ntar masdar juga sama, yaitu isim musak sama, yaitu mempunyai amal sama seperti fi'ilnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kalau misal menurut teman-teman video ini manfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.